Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Elfrida Bortorus. Saya akan praktek khotbah pada saat ini. Baiklah, sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 3. Lukas 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan dengan perikop Yohanes Pembaptis. Kita bisa sama-sama membacanya. Baiklah, tema firman Tuhan pada kesempatan kali ini yaitu pertobatan, buah pertobatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan dari kita sebuah buah pertobatan. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan menginginkan kita memiliki buah. Tidak hanya sebagai pendengar, namun kita melakukan kebenaran firman tersebut. Oleh sebab itu, dalam Yohanes mengatakan bahwa dalam ayat yang ketiga, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan yang menyerukan, bertobatlah. Jadi Yohanes sebelum kelahiran Yesus sudah menyerukan pertobatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sangat jelas mengatakan, bahkan Yohanes mengecam kepada orang-orang Yahudi pada saat itu yang mendengarkan khotbah Yohanes pada di bukit, mengatakan supaya bahwa keturunan Abraham saja tidak mampu menyelamatkan manusia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes menegaskan pada ayat yang ke-8, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan kamu berpikir bahwa kamu keturunan Abraham, kamu akan diselamatkan. Jadi Yohanes menegaskan kepada orang Yahudi bahwa mereka sangat tegar tengkuk. Dia mengatakan supaya mereka benar-benar memiliki buah pertobatan. Jangan mereka membanggakan diri karena mereka keturunan Abraham, mereka dapat diselamatkan. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jangan karena orang tua kita sudah Kristen, kita rajin beribadah, kita sudah berhak masuk dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan dengan tegas bisa kita baca dalam ayat ini mengatakan bahwa buahlah yang dapat menyelamatkan kita. Bukan perkataan, bukan karena KTP kita, bukan karena keturunan yang kita turunkan dari orang tua kita, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari, bagaimana supaya kita dapat menghasilkan buah pertobatan? Yang pertama dalam ayat yang ketiga, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Yang berarti adalah kita berubah. Supaya kita dapat menghasilkan buah pertobatan, pasti kita harus berubah dulu. Kita berubah dari cara hidup kita yang lama, kita berubah kepada jalan yang benar. Yang dulu kita suka melakukan hal-hal yang tidak benar, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus berubah oleh cara hidup kita, supaya kita dapat menghasilkan buah pertobatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah kita menerima Yesus dalam hidup kita. Dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6 mengatakan, Yohanes menegaskan supaya orang-orang Yahudi menerima kedatangan Yesus, kelahirannya. Yohanes mendahului kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Oleh sebab itu Yohanes mengatakan, sedialah untuk menyambut kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus menerima Yesus dalam hati kita, menerima firman-Nya dalam hati kita, bahkan kita juga melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita, menghasilkan buah pertobatan dalam kehidupan kita. Dikatakan ayat yang ke-9, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, ketika kita sudah terus mendengarkan firman Tuhan, kita terus beribadah kepada Tuhan, tetapi jika kita tidak ada buah dari apa yang kita dengar, tiap hari mendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak ada buah, tidak ada hal yang kita lakukan, tidak ada hasil yang kita dengarkan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan dipotong bagaikan pohon, rantingnya akan dipotong ketika tidak berbuah, bahkan dia akan dicampakkan ke dalam api. Begitu juga dengan kehidupan kita. Suatu saat pada hari penghakiman, ketika kita tidak ada buah pertobatan, kita akan dicampakkan kepada api yang menyala-nyala. Karena yang Tuhan inginkan adalah
buah dari hasil apa yang kita dengarkan. Buahlah yang Tuhan inginkan ketika kita berada di bumi ini. Bukan seberapa eksis kita di dunia ini, bukan seberapa banyak apa yang kita kerjakan di bumi ini, tetapi seberapa banyak firman yang kita dengar dan kita lakukan, saudara-saudari. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, ketika kita mendengarkan suara firman Tuhan, mari kita bersama-sama berjuang melakukan firman Tuhan. Meskipun terkadang berat bagi kita, namun oleh kuasa Roh Kudus kita pasti akan mampu melakukan firman Tuhan. Terima kasih saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Bahkan kita sama-sama melakukannya sehingga kehidupan kita menjadi berbuah. Dimanapun kita berada, kita tetap menjadi kesaksian. Di lingkungan manapun kita berada, kita menjadi kesaksian. Itulah yang menunjukkan hasil dari yang kita dengarkan. Dimanapun kita berada, kita dapat menjadi berkat. Sehingga orang-orang yang sekeliling kita lah yang dapat memberikan penilaian terhadap kita. Terima kasih saudara-saudari. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.